Nah ini teman-teman kompornya, karena tadi mau buat masak malah ada bau gas ya, dan kita cek di bagian mana ya, kita cek dulu, nanti kita belajar bareng-bareng, kita perbaiki bareng-bareng ya. Oke, kita cek dulu ya, karena ini sudah saya pasang sejak tadi, dan ini saya akan menunjukkan ya bagaimana caranya untuk mengecek ya yang bocor, karena ini bocor bau gas. Nah sekarang kita cek dulu. Nah ini nyala, terus yang satu juga nyala ya teman-teman, ini juga nyala ya, berarti kompornya tidak bermasalah alias normal ya. Nah sekarang saya cek dengan menggunakan korek. Nah, seperti ini ya, kita sulut dengan korek bagian mesin ya. Nah dari bagian mesin kita cek dengan menggunakan korek seperti ini ya, kita sulut dengan korek. Kalau ada bocor di sini akan menyala ya kalau ada bocor. Nah di bagian pipa harus cek dulu ya, karena koreknya habis, saya mau ngambil korek dulu ya. Nah oke, lagi karena ini korek sudah habis yang satu, kita lanjut dengan korek yang satu ini. Nah seperti ini ya, kita sulut dengan korek. Kalau ada bocor pasti akan menyala ya, terus nah, sampai ke sambungan selang, sampai selang juga ya. Nah seperti ini, karena di sini aman, nggak ada yang bocor, kita sambungan. Nah ini teman-teman yang membuat gas mengalir tanpa digunakan, tapi gas tiba-tiba habis, seperti itu teman-teman. Nah ini mungkin ada kebocoran ya, karena selang sudah lama. Kita buka di bagian selang ya. Iya. Kita buka di bagian selang yang bocor ya. Kita copot. Oh, ini apa deh? Nah, ini ternyata putus, teman-teman. Ternyata putus. Dan kita sambung lagi ke pipa ya. Ternyata putus. Kita harus menyambung lagi. Ini. Kita sambung lagi di bagian sini ya. Di bagian yang putus ini kita sambung. Kita menggunakan kompor itu harus dikontrol ya. Ya sebentar-sebentar dikontrol bagaimana caranya merawatnya ya, supaya tidak ada kejadian yang tidak kita inginkan. Nah buat teman-teman semua, kalau kompor itu selalu diperhatikan, jangan sampai kita lupa untuk mengontrolnya ya. Siapa tahu ada yang bermasalah. Hanya kompor itu selalu kita pakai ya, dan kita menggunakan itu sewaktu-waktu. Mungkin ada bocor bagian sambung-sambungan itu. Iya. Nah ini yang membuat
kompor kita bocor ya. Dan kita potong di bagian yang bocor tadi ya. Kita potong sedikit supaya bisa kita pasang lagi. Nah, kita potong, ambil yang pecah. Ambil yang pecah ya. Kita potong sedikit. Karena kerusakannya di bagian sini, tidak harus beli baru lagi ya. Karena yang bagian sini kan masih utuh, nggak pecah. Yang pecah yang sini tadi ya. Yang sini pecah. Jadi kita memotong yang bagian pecah. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah nggak ada yang pecah. Karena selang itu kemungkinan ya retak-retak. Karena karet itu nggak semua karet harus bagus ya. Karena fasilitas membuatnya itu kan berbeda-beda. Nah, ini sudah saya potong, terus kita panasin dengan menggunakan korek supaya nanti dimasukkan ke pipa itu sedikit lentur ya. Supaya lentur kita panasin dengan menggunakan korek. Nah, seperti ini. Kita panasin menggunakan korek supaya nanti nggak keras ya, nggak berat untuk dimasukkan ke pipa. Untuk yang bergabung, saya ucapkan selamat pagi. Nah, semoga kalian di sana sehat semua ya. Nah, kita masukkan. Kita merawat kompor itu bukan apa-apa ya, karena perawatan itu lebih bagus ya. Nah, sudah saya sambung ke pipa ya. Iya. Nah, seperti ini teman-teman, yang bocor di sini. Jadi kita potong sedikit, terus kita sambung lagi. Itu cara yang lebih ringan ya. Kita cek di bagian sini juga, di bagian regulator. Kalau ada yang pecah kita potong lagi, terus kita sambung lagi. Begitu caranya untuk merawat kompor supaya aman ya. Karena keamanan itu yang kita harapkan ya. Semua pengguna kompor itu semua keamanan. Dan kita tidak menginginkan yang tidak aman ya. Yang kita inginkan itu keamanan. Oke, karena sudah saya sambung, kita pasang lagi regulatornya. Nanti kita cek lagi ya di bagian yang bocor. Nah, kita nyalakan dulu. Nah, untuk yang bagian sini kita nyalakan. Nah, seperti ini. Ini sudah jalan gasnya karena sudah saya sambung ya. Terus kita pasang banternya. Kita pasang banternya, kita cek, menunggu antara detik atau 5 detik untuk menyalakan. Nah, ini sudah nyala ya. Terus ganti yang satu. Ganti yang ini ya, kita nyalakan. Nah, ini sudah nyala. Terus kita yang satu lagi. Nah, semua sudah nyala. Terus kita cek yang bagian kita sambung lagi ya. Yang kita sambung tadi kita cek, kita sulit dengan menggunakan korek. Nah, seperti ini. Kalau ada yang bocor pasti sudah nyala ya, karena kita sulit dengan menggunakan korek. Nah, cara apa itu mengatasi selang yang bocor, caranya kita cek seperti itu. Kita sulit dengan korek ya. Jangan takut, karena ini cara yang terbaik untuk mengatasi kebocoran. Seperti ini ya.
Karena hanya kebocoran kecil tidak berbahaya, bahkan tidak membahayakan kita. Nah, caranya begitu teman-teman. Cara untuk mengetahui di bagian mana yang bocor supaya gas kita itu lebih awet ya, kita gunakan untuk masak. Karena ini tadi tuh ceritanya yang punya kompor, gas baru dipasang, berarti ada Rondino. Nah, gas baru dipasang, gas 3 kilo, 2 hari sudah habis karena kebocoran tadi ya. Nah, karena kebocoran tadi, jadi gas baru dipasang, biasanya itu habis, karena yang punya ini kan nggak terlalu menggunakan kompor, paling ya sak perlunya ya. Gas 3 kilo itu 10 hari lebih baru habis ya. 10 hari lebih itu baru habis. Beda lagi kalau seperti kita ya, selalu menggunakan kompor. Nah, seringlah menggunakan. Jadi gas 3 kilo itu paling seminggu sudah habis. Nah, seperti itu untuk mengatasinya ya, atau untuk memeriksa bagian-bagian yang kita anggap rawan gitu teman-teman. Karena ini sudah saya perbaiki, sudah saya periksa dengan baik ya, yang bagian yang bocor sudah saya perbaiki. Bahkan ini tadi malah dibawain selang. Nah, dibawain selang baru. Tapi tidak perlu saya ganti dulu karena yang bocor tadi sudah saya potong, sudah saya pasang, sudah aman. Jadi ini untuk buat cadangan ya, cadangan kalau yang kepasang sudah benar-benar rusak ya. Jadi ini diganti nanti kalau sudah dianggap tidak layak dipakai, ini disimpan dulu ya. Seperti itu ya. Nah, oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton ya. Gede. Nah, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Karena dari teman-teman juga yang membuat saya jadi semangat untuk membuat tutorial ya. Barangkali kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan ya lewat chat di bawah ini ya. Siapa tahu saya bisa membantu masalah kompor yang memerlukan perawatan. Walaupun di jauh sana, tapi kalau teman-teman bisa chat di bawah ini, nah saya akan usahakan untuk menjawabnya ya. Begitu teman-teman. Nah, seperti itu ya gambarannya ya. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Moga-moga kita jumpa dengan keadaan sehat walafiat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.